Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya cek sound dulu, suara saya sudah terdengar jelas atau belum? Oke, selamat pagi semua teman-teman mahasiswa program studi SD semester 2 kelas C ya. Ya, pada hari ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring melalui Zoom. Mohon maaf sebelumnya tadi untuk infonya mendadak karena ada suatu hal lainnya yang memang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian untuk mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian dalam keadaan sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat. Ya, semua semoga yang sehat tetap sehat dan yang sakit segera sembuh. Ya, untuk perkuliahan hari ini adalah perkuliahan yang keempat ya, pertemuan keempat. Untuk presensinya kalian bisa mengakses dengan melalui link yang sama. Link yang sudah biasa kalian gunakan untuk presensi kuliah begitu. Namun diingatkan hari ini pertemuan keempat ya. Jangan lupa. Kemudian untuk pertemuan hari ini nanti kita masih akan membahas terkait dengan kurikulum, terutama pada peranannya dan tahapan penyusunan kurikulum. Jadi masih secara teoritis. Kemudian minggu depan barulah kita melakukan diskusi terkait dengan kurikulum-kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Untuk yang pertama, nanti kita akan membahas terkait dengan, mungkin kalian juga sudah mengetahui bahwa kurikulum itu mempunyai kedudukan dalam proses pendidikan. Mengapa mempunyai kedudukan? Karena dengan adanya kurikulum itu akan menjadikan panduan dalam pelaksanaan pendidikan terutama di Indonesia. Dengan adanya panduan, setidaknya proses-proses pendidikan itu ada tahapannya, ada aturannya tersendiri yang tertuang dalam kurikulum. Sehingga kurikulum itu nantinya dapat mengarahkan segala bentuk kegiatan, aktivitas, program-program pendidikan, supaya apa? Supaya tujuan pendidikan terutama di Indonesia itu dapat tercapai. Kemudian dalam pendidikan, terutama di pendidikan yang formal ya, atau kalau di jenjang kita adalah di jenjang sekolah dasar, itu memiliki peranan yang strategis ternyata dengan adanya kurikulum untuk mencapai tujuan tentunya. Nanti saya akan menyampaikan beberapa peranan penting terkait dengan kurikulum. Nanti ada 3 peranan kurikulum. Saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah. Tidak saya share screen ya. Ya, sebelumnya kemarin kita telah membahas terkait dengan komponen kurikulum, di mana komponen kurikulum ini terdiri dari 4, yaitu ada tujuan, kemudian ada materi, ada strategi, dan yang terakhir ada evaluasi. Kemudian yang sekarang kita masuk ke bab 4, peranan kurikulum. Apa sih peranan kurikulum? Tadi saya menyebutkan peranan kurikulum itu ada 3. Yaitu yang pertama konservatif, yang kedua kritis dan evaluatif, dan yang ketiga kreatif. Untuk yang konservatif itu sendiri, ada yang mengetahui arti dari konservatif itu apa?
Mungkin sudah pernah ada yang mendengarkan konservatif itu artinya apa? Coba, ada yang tahu? Arti konservatif. Ada yang sudah pernah mendengar? Belum ada. Kalau saya mendengar konservatif itu dulu ketika saya masih kuliah di UNES, di Universitas Negeri Semarang. Kenapa kok pernah mendengar ketika sekolah di sana? Karena di UNES itu dulu jargonnya itu kampus konservatif, begitu. Jadi kampus yang dapat melestarikan, memelihara, mengamalkan, gitu. Jadi kalau di sana itu konservatifnya dalam bentuk penghijauan, dapat melestarikan penghijauan. Jadi setiap gedung atau daerah-daerah perkampusan itu wajib ada pepohonannya, jadi rindang, tidak panas gitu. Jadi konservatif di sini itu artinya memang memelihara atau melestarikan atau tadi mengamalkan begitu. Boleh salah satu, lebih ke melestarikan kalau yang saya ingat begitu. Jadi peranan konservatif ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan tadi kan konservatif ya, dan mentransmisikan berbagai nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini pada generasi muda. Dalam hal ini adalah para siswa. Jadi maksudnya peranan kurikulum yang pertama yaitu konservatif itu setidaknya dengan adanya kurikulum itu dapat memelihara atau melestarikan budaya-budaya masa lalu yang ada di negara kita, tentunya di negara Indonesia, namun yang masih relevan dengan masa sekarang. Itu bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, bisa dipadukan ke dalam kurikulum supaya budaya-budaya masa lalu itu tidak musnah begitu. Makanya kalian mungkin juga tahu sendiri kurikulum di sekolah dasar ada yang kalau di Jawa ya, kalau di Jawa Tengah khususnya ada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, itu tujuannya itu melestarikan warisan budaya. Bahasa Jawa kan itu warisan budaya. Kemudian mungkin kalau ada di Jawa Barat ada bahasa Sunda. Kemudian di di Jawa Timur ada bahasa Jawa Timuran, begitu. Mungkin di luar Jawa juga bahasanya berbeda-beda. Tujuannya itu melestarikan warisan budaya. Itu peranan kurikulum yang pertama. Jadi budaya-budayanya tidak musnah, tetap dilestarikan melalui kurikulum, melalui proses pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu peranan yang kedua bahwa kritis dan evaluatif. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah peranan ini dilatar belakangi oleh kenyataan yang tadi di bagian konservatif bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat itu senantiasa mengalami perubahan. Kalian pasti tahu ya, entah itu budaya atau kemajuan teknologi itu pasti mengalami perubahan setiap tahun. Mungkin dulu pada zaman 90-an itu masih betul-betul manual, apapun itu menggunakan manual. Namun ketika sekarang kita sudah masuk ke dunia digitalisasi, serba online. Itu kan di mana di nilai-nilai atau di zaman atau ipteknya di dalam masyarakat itu mengalami perubahan. Otomatis kurikulum pun juga mengikuti perubahan tersebut. Ya, kalian tadi juga kemarin sudah saya berikan beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, itu ada 12. Ada 11, namun sekarang sudah ada kurikulum terbaru, yaitu kurikulum prototype atau Merdeka Belajar. Dari 12 ini kan pasti ada perubahan di setiap kurikulumnya. Begitu. Kalau tidak ada perubahan, ya sampai sekarang kita masih menggunakan kurikulum 47. Begitu. Dari 47, 5 tahun kemudian dirubah lagi, 5 tahun kemudian dirubah lagi, mungkin ada yang baru 3 tahun baru dirubah, begitu. Jadi memang berbeda-beda sesuai dengan
kebutuhan. Jadi seiring berjalannya waktu, perubahan zaman, kurikulum juga mengalami evaluasi. 5 tahun kemarin menggunakan kurikulum KTSP atau KTSP. Kemudian dievaluasi, ada pengkritisan dalam kurikulum tersebut, kemudian dicari keberhasilannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Nah, kekurangannya itulah yang nanti diperbaiki dengan adanya kurikulum yang baru. Gitu. Jadi setiap tahun, setiap 5 tahun sekali ada perubahan, menyesuaikan perkembangan zaman. Ini peranan yang kedua, kritis dan evaluatif. Begitu. Supaya apa? Supaya ya kurikulum yang berjalan pada saat ini sesuai dengan keadaan atau kondisi dan kebutuhan yang terjadi di masa sekarang. Di masa sekarang butuhnya serba online, berarti kurikulumnya juga harus mengintegrasikan hal-hal yang berbau digitalisasi. Gitu. Kalau zaman dulu memang belum, karena memang dunianya kita itu belum digital untuk pendidikan khususnya. Itu peranan yang kedua. Kemudian peranan yang terakhir itu kreatif. Jadi dengan adanya kurikulum itu nanti setidaknya dapat mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini. Maka dari itu dikatakan kreatif, mengembangkan sesuatu yang baru. Mungkin kalian juga mengetahui bahwa kurikulum contoh salah satunya kurikulum K13. Di dalamnya itu tujuannya salah satunya siswa mempunyai kemampuan kreativitas. Begitu. Mengapa? Karena dengan adanya kreativitas nanti dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya. Itu kreatif. Jadi melalui adanya perubahan-perubahan baru pun yang awalnya ada K13, kemudian KTSP, ada Merdeka Belajar, itu juga masuk ke dalam kreatif. Si penyusun-penyusun tersebut, penyusun kurikulum, juga melakukan proses berpikir kreatif karena menginovasi atau mengembangkan hal-hal yang baru. Itu kreatif. Jadi itulah tiga peranan kurikulum dalam pendidikan: konservatif, kritis dan evaluatif, dan yang terakhir kreatif. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Ada atau tidak? Tidak, Bu. Oh. Oke, saya lanjut ke bab selanjutnya. Sebetulnya ini bab yang harus disampaikan kemarin. Namun karena waktunya kurang, jadi saya sampaikan saat ini. Sebenarnya coba kalau saya slideshow terlihat tidak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Kalau saya next, berganti tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh ya, sama aja nggak bisa. Next lagi, terlihat? Sudah ganti? Terlihat. Terlihat, Bu. Ya terlihat, tapi sudah ganti belum slide-nya? Belum. Belum, Bu. Masih slide keberapa? Satu? Iya, Satu. satu. Oh, berarti memang nggak bisa. Ada yang tahu nggak kenapa nggak bisa? Biar fokus. Kenapa? Ada yang tahu nggak ini kenapa nggak bisa di slideshow di Zoom? Ada yang pinter IT.
Kalau nggak bisa di slideshow berarti kayak tadi lagi aja. Ya. Sudah terlihat, Bu. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Ini bab 5 tentang tahapan penyusunan kurikulum. Jadi setelah kita mengetahui definisinya, kemudian mengetahui peranan kurikulum, mengetahui komponen-komponen kurikulum, mengetahui dimensi kurikulum, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan tahapan penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum pun ada tahapannya, tidak tiba-tiba mendiskusikan langsung membuat kurikulum, tapi ada tahapannya. Kita lihat tahapan yang pertama adalah perumusan kurikulum. Yang kedua yaitu menentukan isi dan materi. Yang ketiga menentukan metode atau strategi, dan yang terakhir merumuskan evaluasi. Ini hampir mirip dengan komponen ya. Jadi kalau dalam komponen kurikulum itu kan ada tujuan, ada materi, ada strategi, dan ada evaluasi. Kalau di tahapan penyusunan tinggal ditambahkan kata kerja. Yang pertama tujuan, berarti merumuskan tujuan. Yang kedua isi atau materi, berarti menentukan materi. Yang ketiga metode atau strategi, menentukan strategi. Dan yang terakhir evaluasi, merumuskan evaluasi. Jadi gampang kalau untuk menghafalkan antara tahapan dan komponen itu hampir sama. Bedanya di kata kerjanya saja. Kita lihat satu persatu tahapannya tersebut. Yang pertama adalah perumusan kurikulum. Komponen tujuan ini itu berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya disusunnya kurikulum K13 kemarin apa? Itu merumuskan tujuan. Namun ketika merumuskan tujuan kurikulum, tentunya kita harus melihat tujuan secara umumnya terlebih dahulu. Payung atau dasar dari tujuan yang akan kita rumuskan itu apa? Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Ini yang tertuang dalam Undang-Undang nomor berapa? 20 tahun 2003. Nomor 20 tahun 2003. Sisdiknas itu ya. Itu tujuan umum, tujuan nasional Indonesia paling umum. Harus mengacu pada itu. Kemudian yang kedua yaitu tujuan institusional. Jadi nasional tadi merupakan tujuan payungnya, kemudian mengerucut ke bawah masuk ke tujuan institusional atau lembaga pendidikan. Misalkan tujuan lembaga pendidikan sekolah dasar, itu pasti akan berbeda dengan tujuan pendidikan TK, PAUD, SMP, SMA, perguruan tinggi, seperti itu. Jadi itu yang namanya tujuan institusional. Kemudian yang ketiga, mengerucut ke bawah lagi, masuk ke tujuan kurikuler atau bidang studi. Setiap bidang studi itu juga mempunyai tujuan tersendiri. Jadi tadi masih umum, secara umum untuk tujuan lembaga pendidikan, untuk SD itu harusnya ketika sudah lulus SD, nanti siswa dapat apa, seperti itu. Dapat mengetahui, menguasai materi apa saja. Nah, dari situ mengerucut ke setiap bidang studi. Di dalam SD itu kan ada agama, PKN, ada apalagi bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika, dan yang lainnya. Itu tujuan pendidikan bidang studi. Kemudian yang terakhir, itu masuk ke tujuan pendidikan, khususnya dalam pembelajaran atau pertemuan. Jadi kalau tadi per bidang studi, di mana bidang studi kan misalkan kelas 1 terkait dengan matematika, itu kan berarti masih di kelas 1 saja, belum matematika di kelas 2, 3, 4, 5, 6. Berarti semuanya matematika baik 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk ke kurikuler. Kemudian mengerucut lagi di pembelajaran. Nah, setiap pertemuan siswa itu diminta untuk dapat menguasai materi apa saja. Itu kan di dalam prosesnya
proses pendidikan itu kan melalui pertemuan atau pembelajaran. Jadi dibagi-bagi. Tadi misalkan untuk kelas 1 tujuan mapel matematikanya dalam 2 semester misalkan ada 10, dibagi setiap pertemuan itu minimal siswa dapat mencapai tujuan berapa pembelajaran. Yang paling khusus terakhir adalah tujuan pembelajaran. Kemudian untuk langkah yang kedua, setelah rumusan tadi, rumusan tujuannya sudah jadi, kita sudah tahu arah kemana kita akan pergi. Lalu untuk penyusunan sendiri yang kedua adalah menentukan isi atau materi. Jadi isi kurikulum ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman yang harus dimiliki siswa. Hal-hal apa saja yang harus dikuasai oleh siswa. Ini menentukan isi materi. Tentunya ketika menentukan isi materi harus disesuaikan dengan apa? Coba. Ketika guru penyusun kurikulum menentukan isi atau materi harus disesuaikan dengan tujuan. Ya, Mbak Livia Husnul, harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, tujuan bidang studinya, begitu. Supaya tujuan yang kita sudah susun tadi itu ya tercapai melalui adanya materi yang dikuasai oleh siswa. Kemudian untuk isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi yang biasanya tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Maksudnya isi kurikulum atau materi ini itu meliputi semua aspek yang kita ketahui dalam atau ranah yang kita ketahui dalam pembelajaran itu kan tidak hanya sekedar aspek pengetahuan atau kognitif. Namun ada 3 aspek atau 3 ranah. Apa saja? Ada kognitif, kemudian ada psikomotorik, terus sikap atau afektif. Ya, betul. Jadi ketika menentukan isi materi juga tidak hanya fokus ke satu saja, pengetahuan atau kognitif saja. Ketiganya harus dilibatkan. Gitu. Misalkan terkait dengan materi berhitung. Selain pengetahuannya berhitung, berarti keterampilan dalam berhitung juga harus dimasukkan. Kemudian sikapnya bagaimana? Sikapnya berarti percaya diri ketika melakukan proses perhitungan, mandiri, seperti itu masuk ke sikap. Jadi sikap di sini bukan hanya sekedar keaktifan di kelas, kedisiplinan, namun ketika siswa bisa mandiri mengerjakan sendiri, percaya diri, kemudian tanggung jawab, itu juga masuk ke afektif. Itu menentukan isi atau materi. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah menentukan isi, kita harus menentukan strategi atau metodenya. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peranan yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Artinya, ketika kita menentukan strategi itu, sebetulnya kita sedang mencari cara untuk menerapkan, untuk menyampaikan materi yang sudah tadi kita tentukan. Caranya bagaimana ya untuk menyampaikan materi tersebut supaya tujuan yang sudah kita rumuskan itu tercapai. Gitu. Itu menentukan strategi. Jadi ketika menentukan strategi pun kita harus melihat atau mempertimbangkan dari sisi karakteristik siswanya, kemudian dari materinya, dari jenjang kelasnya, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu juga pasti memerlukan pertimbangan tersendiri. Jadi berbeda-beda. Tidak semua strategi atau metode pembelajaran dapat diterapkan pada semua materi ataupun semua jenjang. Jadi harus dipilih sesuai yang cocok yang mana. Misalkan ketika ada kelas yang memang siswanya aktif sekali, ada juga yang siswanya kurang
aktif, ya itu kan juga dalam menentukan strategi perlu ada pertimbangan begitu. Kalau yang sudah terbiasa diskusi berstrategi